Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama saya Waalaikumsalam warahmatullahi orang wabarakatuh. lembur ya dari ujung negeri anta beranta dengan Khairuddin ya, aktivis pemuda yang nggak pernah diakui oleh pemerintah. Karena memang suara pemuda itu nggak apa, bukan sesuatu hal yang menjadi urgent di dalam pemerintahan ya. Tapi merupakan suara-suara datar yang nggak pernah didengar karena memang pemuda sejatinya kantongnya memang nggak pernah ada isinya gitu. Kecuali Raffi Ahmad ya. Nggak tahu deh duitnya dari mana gitu. Baik, Bung Herudin, melihat kronologis kemarin ya, Bung Ahmad Kozinudin menghadiri undangan aksi dari warga Muncung ya, warga Tangerang Banten yang memang Bung Ahmad Kozinudin sering menyuarakan pembelaannya terhadap kasus PIK 2 ini ya, dan perampasan tanah rakyat, dan kemudian preman-preman yang sudah disiapkan oleh Aguan ya, ya ternyata sudah mulai beraksi dan Bung Amas Kujujudin mengira bahwa itu warga, kan memang tidak tahu, memang lokasinya memang tepat di situ ya. Tapi setelah kejadian itu ternyata warga sudah datang berbondong-bondong, akhirnya preman meminggir. Nah, Bung Herdin, tindakan-tindakan seperti ini bukan sekali dua kali ya. Sudah eh, warga yang sudah diwawancara juga ternyata memang diintimidasi preman dan kemarin aksi juga sudah dicegat juga oleh preman. Nah, tindakan-tindakan seperti ini menurut Bung Herdin sebagai pemuda ya yang tentunya apa namanya berpikiran luas dan berwawasan luas, bukan tindakan anarkis yang tidak pernah melakukan tindakan anarkis segala macam. Menurut Bung Hairudin gimana? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi apa yang terjadi kemarin di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, ya, Kabupaten Tangerang, adalah bentuk ya eh, kekuasaan oligarki yang ditampakkan. Ya. Bagaimana tidak ya? Proyek PIK 2 ini kan memang dari awal menggunakan kekuatan-kekuatan preman ya untuk melakukan intimidasi, menggunakan kekuatan-kekuatan aparat untuk ya merampas tanah rakyat. Ya, kita sebut saja merampas ya, karena tadi Iya, tidak pernah ada keridoan dari masyarakat yang dibeli tanahnya dengan cara paksa. Baik itu ada yang dibayar dengan harga cuma 20.000 per meter, 30.000 per meter, sampai 50.000 per meter, atau bahkan banyak sekali yang tidak dibayarkan, diuruk empangnya begitu saja, diuruk tambaknya begitu saja, padahal belum diganti rugi, dan pada ujung-ujungnya tidak diganti rugi. Begitu pula yang terjadi pada Pak Charlie Chandra, ya, yang sudah 35 tahun menguasai tanah itu, punya sertifikat hak milik, ya, tiba-tiba digusur begitu saja tanpa ganti rugi, bahkan dia dipenjara. Luar biasa. Artinya memang selama ini oligarki properti itu memang menggunakan cara-cara premanisme untuk kemudian menggusur masyarakat, ya, baik nantinya atau masyarakat akhirnya terpaksa maupun rela dengan dijual itu tanahnya atau kemudian pindah, yaitu karena tadi ada intimidasi-intimidasi, dan itu fakta. Dan ini hmm, sebenarnya menunjukkan bahwa ya, untuk apa ada negara, ya? iya Memang betul. berarti fungsi negara itu tidak ada, ya. Hmm, Fungsi negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia itu mana gitu, ya. Dengan cara seperti ini ya rakyat diteror ya oleh oligarki properti, oleh ya mafia properti. Ini luar biasa. Dan ini tadi kan para oligarki properti ini kan tidak kemudian berjalan sendiri, tapi bekerja sama dengan aparat, ya, dari betul mulai betul. tingkat desa ya sampai tingkat atas. Ini kan luar biasa. Seperti tadi eh, pengkaflingan laut, ini kan luar biasa, kejahatan yang sungguh luar biasa dan terjadi di era sekarang, ya. Bukan hanya mereka merampas tanah di daratan, tapi juga laut ingin mereka kapling. Ya, mereka kan sengaja ya kemudian mengkapling-kapling per bidang tanahnya itu luasnya sedemikian rupa agar tidak tidak sampai ke paling atas, ya, cuma sampai pihak BPN kabupaten. Ini kan menunjukkan apa namanya perencanaan kejahatan yang luar biasa. Ya, artinya memang sudah direncanakan kejahatan ini, sudah direncanakan ini untuk kemudian pembangunan yang menggusur rakyat ini. Artinya ya kita tidak heran ya, karena memang selama ini pembangunan PIK 2 itu juga memang sudah menggunakan cara-cara preman untuk
mengambil tanah rakyat ya, merampas tanah rakyat. Artinya di aksi yang kemarin terjadi ya, untuk kemudian menghalau aksi masyarakat untuk memberikan tekanan psikologis ya tadi dengan kemudian mendatangkan preman-preman yang jumlahnya cukup banyak di awal ya, walaupun kemudian ketika melihat masyarakat yang tumpah ruah menghadiri aksi, mereka lihat ciut juga ya, artinya mereka ketika kalah jumlah mereka juga ciut ya kan. Kalau di awal kan terlihat memang yang datang di awal kan memang Bang Ahmad Khazainuddin dengan beberapa timnya, kemudian langsung dihadang kan. Padahal di saat itu kan juga ada Kapolsek Muncung ya, ya. Tapi luar biasa ya, Kapolseknya malah seolah-olah membela si preman ini. Jadi luar biasa. Jadi memang negara kita itu sudah ya seperti negara preman ya. Bahkan di kepolisian pun sudah tidak bisa berkutik ya. Ya sebagai contoh hari ini juga kepolisian kan tidak seperti lamban sekali bergerak untuk mengusut kasus kejahatan di kasus pagar laut dan SHGP dan SHM di laut ini ya. Jadi sampai kapan ya? Jadi kalau kemudian cara-cara preman itu memang sejak awal juga memang sudah menggunakan premanisme untuk kemudian mengintimidasi masyarakat.